Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi bab 10 yaitu tentang memahami kerja tim. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Calvin Gusti Al Fauzan, dengan NPM akhir 010. Dan saya Andela Safitri dengan NPM akhir 033. Dan saya Nikoma Ayu Puspitasari dengan NPM ujung 015. Baik, langsung ke slide berikutnya. Pada bab 10 ini materi memahami kerja tim dibagi menjadi beberapa subbab pembahasan. Yang pertama yaitu tentang mengapa memiliki tim menjadi sangat populer. Yang kedua, perbedaan antara kelompok dan tim. Yang ketiga, tipe-tipe tim. Yang keempat, menciptakan tim-tim yang efektif. Yang kelima, mengubah individu menjadi pemain tim. Yang keenam, tim tidak selalu merupakan jawaban. Yang ketujuh, implikasi untuk manajer. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu akan saya jelaskan tentang mengapa memiliki tim menjadi sangat populer. Nah, memiliki tim ini menjadi sangat populer karena adanya beberapa alasan, yaitu antara lain yang pertama, tim biasanya bekerja lebih baik daripada individu ketika tugas-tugas yang dilakukan membutuhkan banyak keterampilan, pendapat, dan pengalaman. Yang kedua, tim memiliki kecakapan untuk berkumpul, menyebarkan, berkumpul kembali, dan membubarkan diri dengan cepat. Yang ketiga, tim menggunakan bakat karyawan yang lebih baik. Yang keempat, tim yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Yang kelima, tim memfasilitasi keterlibatan karyawan. Dan yang terakhir, tim merupakan cara yang efektif untuk mendemokrasikan sebuah organisasi dan peningkatan motivasi. Selanjutnya, di sini ada kelompok dan tim. Yang pertama di sebelah kiri yaitu ada kelompok kerja. Jadi kelompok kerja atau work group ini adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk saling membantu dan mempengaruhi setiap anggota agar dapat berkinerja sesuai dengan bidang tanggung jawabnya. Nah, kelompok kerja itu antar anggota lebih ke membantu sama lain gitu ya, untuk berbagi informasi, saling mendukung, membuat keputusan kinerjanya masing-masing. Kalau untuk tim kerja sendiri, yaitu suatu kelompok atau sekumpulan orang yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu. Jadi mereka atau suatu tim ini yang dibentuk untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Lalu di tengah ada gambar perbedaan juga antara kelompok kerja dan tim kerja. Di bagian sebelah kiri itu ada kelompok kerja dan yang kanan tim kerja. Yang pertama dari segi tujuan. Kalau kelompok kerja tujuannya itu untuk berbagi informasi, sedangkan tim kerja itu merupakan kinerja kolektif. Di bagian sinergi, kelompok kerja itu biasanya netral, kalau tim kerja itu positif. Lalu untuk akuntabilitas, kelompok kerja biasanya individual. Kalau tim kerja itu individual dan mutual. Yang terakhir keterampilan. Jadi untuk kelompok kerja itu acak dan bervariasi. Kalau tim kerja saling melengkapi. Jadi intinya tuh suatu kelompok itu belum tentu merupakan tim, namun tim udah pasti merupakan suatu kelompok. Di dalam suatu kelompok ini belum tentu seluruh anggotanya menjadi tim dan mempunyai tujuan yang sama. Namun dalam tim, seluruh anggotanya itu menjadi satu kelompok yang mempunyai tujuan sama. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya ada tipe-tipe tim. Tipe tim ini dibagi menjadi 5. Kita bahas dari yang pertama, yaitu tim pemecahan masalah. Tim pemecahan masalah ini suatu tim yang terdiri dari 5 sampai 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk mendiskusikan berbagai cara peningkatan, yaitu dalam kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Dalam tim penyelesaian masalah ini, para anggota itu berbagi ide atau memberikan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja bisa ditingkatkan. Meskipun mereka juga sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk langsung melakukan berbagai tindakan yang mereka usulkan gitu, dan tetap harus mengambil keputusan bersama dan diskusikan dulu. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Jadi suatu tim yang terdiri dari 10 sampai 15 orang atau yang sebelumnya atau supervisor biasanya. Yang ketiga yaitu tim fungsional silang, yaitu suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda, yang berkumpul untuk menyelesaikan tugas. Nah, tim fungsional silang ini merupakan bisa dibilang cara yang efektif ya untuk memungkinkan orang-orang dari berbagai area ini berbeda, tapi di dalam sebuah organisasi dia itu berkumpul untuk saling bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru, dan menyelesaikan banyak masalah, atau bisa juga saling membantu dalam mengordinasi berbagai proyek-proyek yang dilihat begitu sulit gitu. Selanjutnya yaitu ada tipe tim yang keempat, tim virtual. Jadi suatu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota-anggota yang terpisah gitu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tim virtual ini bisa melakukan semua hal yang dilakukan oleh tim yang lain gitu. Jadi kita bisa berbagi informasi, membuat berbagai keputusan, dan menyelesaikan tugas. Tim ini juga bisa beranggotakan dari organisasi atau perusahaan yang sama dan menghubungkan dari organisasi atau perusahaan yang berbeda antar para karyawan gitu. Selanjutnya yang terakhir sistem multi-tim, yaitu suatu cara pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan, tim yang terdiri atas banyak tim. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Komang. Kepada Komang, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang menciptakan tim yang efektif. Dalam mempertimbangkan model efektivitas tim, ada 2 poin. Yang pertama, tim-tim yang berbeda dalam bentuk dan struktur. Dan yang kedua yaitu model mengonsumsi kerja tim lebih disukai daripada kerja secara individu. Dalam menciptakan tim yang efektif itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori umum. Yang pertama itu sumber daya dan pengaruh konten seksual lain yang membuat tim menjadi efektif. Yang kedua itu komposisi dari tim. Yang ketiga itu variabel proses. Next slide. Nah, bisa dilihat pada gambar ini merupakan tabel dari model efektivitas tim. Next slide. Yang pertama itu dapat dibedakan menjadi 4 bagian dari konteks. Yang pertama itu yaitu sumber daya yang memadai. Adalah tim-tim yang merupakan bagian sistem informasi organisasi yang lebih luas, dan setiap tim kerja bergantung pada sumber daya yang terdapat dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Selanjutnya itu kepemimpinan dan struktur. Adalah tim yang tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat mendapatkan kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan apa yang memastikan semua anggotanya membagi beban yang akan dikerjakan.
Selanjutnya yaitu iklim kepercayaan adalah suatu para anggota tim yang efektif dan saling mempercayai satu sama lain. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Adalah cara mendapatkan para anggota tim menjadi bertanggung jawab baik secara individu maupun secara bersama. Next slide. Selanjutnya yaitu komposisi. Dalam komposisi dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan dari para anggota, adalah bagian kerja dari tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggotanya. Yang kedua yaitu kepribadian para anggota, adalah tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman yang lebih tinggi dari level rata-rata, cenderung yang mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga yaitu alokasi aturan, di mana tim memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan para anggota yang terpilih memastikan seluruh peranan yang bervariasi dapat dipenuhi. Yang keempat yaitu keragaman para anggota, merupakan suatu kondisi di mana para anggota suatu unit kerja berbagi atribut demografi umum seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu besaran tim. Pada umumnya, tim yang paling efektif memiliki 5 hingga 9 anggota. Para ahli pun menyarankan untuk menggunakan jumlah terkecil dari orang-orang yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya yang keenam yaitu pilihan anggota. Adalah ketika memilih para anggota tim, para manajer harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dan kemampuannya dapat bersinambung dengan keterampilannya. Next slide. Nah, ini merupakan proses dari tim. Yang pertama itu bisa dikatakan rencana dan tujuan umum. Merupakan tim yang efektif memulai dengan menganalisis misi dari tim dan mengembangkan tujuan dan membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan yang spesifik. Adalah tim yang berhasil menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan umum kinerja yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Selanjutnya yaitu keberhasilan tim. Keberhasilan tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka dan yakin bahwa mereka dapat berhasil. Yang selanjutnya itu mental model. Adalah tim yang efektif dapat membagi mental metode secara akurat. Representasi mental atas elemen utama yang terorganisasi dalam lingkungan tim. Selanjutnya yaitu level konflik, di mana konflik pada suatu tim tidak bisa merugikan, dan cara penyelesaiannya dengan adanya perbedaan antara tim yang efektif dan tidak efektif. Selanjutnya yaitu kemalasan sosial, di mana tim yang efektif dapat melemahkan dengan cara membuat anggota individu bertanggung jawab dengan maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan melanjutkan rekan saya, yaitu Andela. Pada Andela, dipersilakan. Baik, terima kasih, Komang. Jadi yang selanjutnya ini bagaimana organisasi dapat menciptakan para pemain tim. Nah, apa yang dapat organisasikan untuk meningkatkan efektivitas tim untuk mengubah kontributor individual ke dalam anggota tim. Nah, terdapat beberapa opsi bagi para manajer yang berusaha untuk mengubah para individu menjadi para pemain tim. Yang pertama itu adalah pemilihan atau merekrut para pemain tim. Nah, ketika merekrut para anggota tim, pastikan bahwa para kandidat dapat memenuhi peranan tim mereka yang sejalan dengan persyaratan teknis. Yang kedua yaitu pelatihan, menciptakan para pemain tim. Para ahli pelatihan melakukan latihan yang memungkinkan para pekerja untuk mengalami kepuasan yang diberikan melalui kerja tim. Seminar membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pelatihan. Yang ketiga, pemberian imbalan, yaitu menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Sistem pemberian imbalan organisasi harus dikerjakan ulang untuk mendorong usaha, bekerja sama,
dan bukannya saling berkompetisi. Hallmark Card Inc. menambahkan sistem insentif dasar bagi individu pada bonus tahunannya yang didasarkan pada pencapaian tujuan tim. Promosi, kenaikan gaji, dan bentuk penghargaan lainnya harus diberikan kepada para individu yang telah bekerja dengan efektif sebagai para anggota tim dengan melatih para kolega baru, berbagi informasi, membantu menyelesaikan konflik dalam tim, dan menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, memutuskan kapan menggunakan sistem individual dibandingkan tim. Kerja tim memerlukan lebih banyak waktu dan seringkali lebih banyak sumber daripada kerja individu. Tim yang meningkatkan tuntutan untuk berkomunikasi, pengelolaan konflik, dan pertemuan untuk dilaksanakan. Sebelum mengimplementasikan tim, berhati-hatilah dalam menilai apakah pekerjaan tersebut memerlukan atau memperoleh manfaat dari usaha secara kolektif atau tidak. Selanjutnya, implikasi untuk para manajer. Yang pertama yaitu tim-tim yang efektif yang memiliki karakteristik umum. Mereka memiliki sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, evaluasi kerja, serta sistem pemberian imbalan yang mencerminkan kontribusi tim. Yang kedua, tim-tim yang efektif cenderung berukuran kecil, kurang dari 10 orang, lebih disukai latar belakang yang beragam. Yang ketiga, tim-tim yang efektif memiliki para anggota yang meyakini akan kemampuan tim dan berkomitmen pada rencana dan tujuan umum, memiliki mental model yang dibagikan secara akurat mengenai apa yang harus diselesaikan, berbagi tujuan tim secara spesifik, mempertahankan level konflik yang dapat dikelola, dan memperlihatkan derajat kemalasan sosial. Yang keempat, karena organisasi atau masyarakat yang individualistis, menarik, dan memberikan imbalan atas pencapaian individu. Yang terakhir yaitu kesimpulan, beberapa kecenderungan telah mempengaruhi pekerjaan sebanyak gerakan besar untuk memperoleh tim ke dalam tempat kerja. Pergeseran dari kerja secara mandiri menjadi bekerja dalam tim yang mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kebaikan yang lebih besar bagi tim. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan saya Andela dan Komang atas penjelasan materinya. Selanjutnya terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami. Demikianlah presentasi yang dapat kami jelaskan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.